Coba kita bayangin ya, ada dua abdi negara di Indonesia. Yang satu udah mengabdi puluhan tahun, nyaris tanpa suara. Satunya lagi baru aja datang, langsung disambut pakai karpet merah. Nah, ini adalah cerita tentang gimana sebuah prioritas baru dari pemerintah bisa menciptakan dua takdir yang beda banget. Jadi, semuanya itu mengerucut ke satu pertanyaan penting ini. Ketika pemerintah ngegas dengan sebuah program prioritas nasional, siapa sih yang dapat jalan tol buat maju? Dan siapa yang terpaksa harus rela, ketinggalan? Inilah inti dari dilema yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dulu dari cerita mereka yang udah nunggu lama banget, para guru honorer. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam ngebangun fondasi pendidikan bangsa kita. Jadi, guru honorer tuh bukan cuma sekedar ngajar loh. Di banyak daerah, mereka ini ya bisa dibilang tulang punggungnya sistem pendidikan kita. Merekalah yang mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Dan pengabdian ini kita nggak ngomongin setahun 2 tahun, tapi seringnya puluhan tahun. Tapi, di balik pengabdian yang luar biasa itu, ada kenyataan yang jujur aja pahit banget. Kutipan ini kayaknya mewakili suara hati mereka. Gaji jauh dari layak dan tidak ada kepastian nasib. Ketidakpastian dan gaji yang minim, dua hal ini jadi kayak bayangan yang ngejar mereka terus-menerus. Nah, sekarang kita geser ceritanya ke sisi yang lain. Di saat para guru masih menunggu dalam ketidakpastian, tiba-tiba muncul sebuah program baru yang super ambisius dan langsung jadi sorotan. Namanya Program Makan Bergizi Gratis. Jadi, siapa sih pemain baru ini? Mereka ini disebut pegawai SPPG MBG. Gampangnya, ini adalah tim khusus yang dibentuk cuma buat satu tujuan. Mastiin program prioritas yang satu ini sukses sampai ke seluruh pelosok negeri. Program MBG ini bukan program kaleng-kaleng loh. Dia dapat perlakuan bisa dibilang karpet merah. Artinya apa? Anggaran digelontorin gede, fasilitas disiapin, dan yang paling krusial nih, ada jalur cepat buat status kepegawaiannya. Beda banget kan sama nasib para guru? Terus, karpet merah ini wujudnya kayak gimana sih? Nah, jawabannya ada di sebuah kebijakan pemerintah yang sekarang lagi jadi omongan di mana-mana. Prosesnya tuh sengaja dibuat cepat banget. Pertama, Badan Gizi Nasional nunjuk posisi-posisi kunci. Terus, orang-orang di posisi itu langsung dikasih tiket kilat buat jadi PPPK. Nah, PPPK ini kan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meskipun bukan PNS, tapi tetap aja ini soal stabilitas, gaji yang layak, dan tunjangan. Pokoknya semua yang selama ini jadi impian banyak orang. Tapi penting nih buat dicatat, jalur cepat ini nggak buat semua orang ya. Kebijakan ini cuma menargetkan peran-peran yang dianggap paling vital biar program ini jalan. Kepala unitnya, ahli gizinya, sama akuntannya. Dan disinilah kedua cerita kita tadi akhirnya ketemu. Dan pertemuan ini langsung bikin heboh dan jadi perdebatan nasional. Di satu sisi ada pengabdian puluhan tahun. Di sisi lain ada prioritas baru yang maunya serba cepat. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu jalur ada para guru ngabdi puluhan tahun tapi masa depannya abu-abu. Di jalur satunya lagi ada pegawai baru yang langsung dapat stabilitas dan jaminan finansial dari negara. Ini udah bukan lagi sekedar beda status, tapi udah kayak beda takdir. Dan kalau kita udah ngomongin duit, jurangnya makin kelihatan. Potensi beda gajinya itu bisa sampai 4 juta rupiah per bulan. Coba bayangin, angka segitu artinya apa buat sebuah keluarga? Tentu aja, kebijakan ini langsung memicu perdebatan panas. Yang pro bilang, ini langkah strategis kok, penting buat suksesin program prioritas, dan aturannya juga udah ada. Tapi yang kontra ngelihatnya beda. Buat mereka ini jelas nggak adil, cuma bikin cemburu sosial, dan parahnya kayak nggak menghargai pengabdian para guru yang udah puluhan tahun. Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan yang fundamental banget. Ini bukan lagi soal dua kelompok pegawai aja, tapi soal nilai-nilai dan prioritas kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng adalah, ketika sebuah negara mau lari kencang ke depan dengan program-program baru, siapa yang berhak menentukan siapa yang harus rela tertinggal? Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin nggak akan pernah gampang.